Oke guys, welcome back to Cakra Divara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Donghua Perfect World. Kok jadi Perfect World sih? Baru-baru juga. Battle Choke the Heaven Season 5 episode ke-164. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Shoyan dan rombongan ibu-ibu sudah berangkat menuju wilayah kuno Manghua untuk menyambut kemunculan pohon kuno Bodhisattva yang melegenda. Di tengah perjalanan, Shoyan dan kawan-kawan sempat terhadang oleh kabut racun yang untungnya dengan cepat diidentifikasi sebagai serangga beracun oleh Shoishan, sehingga Shoyan bisa segera menggunakan api surgawi untuk memusnahkannya. Selesai urusan dengan serangga, rombongan Shoyan pun akhirnya sampai di kedalaman wilayah kuno Manghua yang sebenarnya, ketika tiba-tiba saja bertemu dengan rombongan sekte bunga pimpinan mantan terindah yang sedang dikeroyok oleh rombongan sekte Tianming. Sekte Tianming menggunakan taktik menyerang diam-diam dan berhasil membunuh tetua sekte bunga, dan Yun Yun yang melihat muridnya telah tertangkap seluruhnya merasa tidak punya pilihan kecuali untuk menyerah. Tepat ketika dia hendak menyerah itulah Shoyan muncul dengan Shoyan muncul dengan tubuh Fajra King Kongnya dan membuat Ratu Medusa agak bete juga melihat siapa sih orang yang telah Akang tolongin ini. Waduh, gimana tuh cerita selanjutnya? Apakah Tante Medusa murka semurka mukanya? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Sementara Yun Yun masih terbagong-bagong melihat gebetan berondong lamanya tiba-tiba muncul seperti ini, Shoyan telah kembali ke wujud aslinya dalam kondisi cukup bengeng karena memang tubuh fisiknya masih belum bisa menanggung efek samping dari penggunaan tubuh Fajra King Kong untuk pertarungan. Shoyan mendekat ke arah Yun Yun dan membuat mbak yang dideketin atau salting, namun berusaha untuk mengendalikan diri dan memastikan kondisi berondong satu ini. Shoyan menenangkan Yun Yun sambil menceritakan bahwa dia menemukan jejak sekte Tianming sampai akhirnya menemukan rombongan sekte bunga sebelum kemudian memberikan sebotol pil obat untuk Yun Yun bagikan kepada murid sektenya. Meskipun masih kesulitan mengatur perasaannya, Yun Yun masih berusaha keras untuk bertindak tidak melebihi kapasitasnya sebagai ketua sekte bunga dan segera tenggelam dalam lamunan dalam ketika Shoyan berkata bahwa dia menolong Yun Yun karena sekte bunga memang sekutu berharga pavilion bintang jatuh. Yun Yun meminta Nalan Yanran untuk membagikan pil pemberian Shoyan kepada murid lain, dan untuk membantu pemulihan murid sekte bunga, Shoyan juga meminta bantuan King Lin serta Shoishan, sementara Kanjeng masih dalam posisi cuek setengah ngambek hingga Shoyan tidak berani mengganggunya. Sambil menunggu murid-muridnya memulihkan diri, Yun Yun menceritakan tentang trik licik sekte Tianming dan membuat Shoyan langsung menawarkan diri untuk pergi bersama. Pernyataan gamblang Shoyan membuat Yun Yun tertegun sebentar karena bagaimanapun dia masih merasa cukup canggung karena hubungan masa lalunya dengan berondong manis ini. Namun ketika Yun Yun tampak bimbang, ketua sekte bunga langsung mengingatkan tentang betapa rentan kondisi sekte bunga saat ini. Bahkan belum tentu mereka bisa bertahan kalau bertemu binatang buas di tengah jalan. Karena tidak memiliki pilihan lain, Yun Yun pun berusaha untuk mengesampingkan perasaan pribadinya yang dahulu di season 1 itu loh. Masih inget kan? Nonton gak? Dan menerima tawaran Shoyan untuk pergi bersama. Shoyan mendapat informasi bahwa kekuatan lain sudah lebih dulu masuk ke plafon domain kuno, dan oleh karena itulah Shoyan mengajak rombongan untuk mempercepat perjalanannya. Ketika baru saja hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba raungan liar terdengar dari kejauhan sebelum kemudian menampakkan sesosok ular hitam kehijauan yang tidak lain adalah piton iblis langit dengan kekuatan yang dapat disebandingkan dengan ahli puncak dojun putaran kelima. Yun Yun menjelaskan singkat bahwa mereka saat ini memang lagi nyasar ke wilayah piton iblis surga. Namun bukannya panik atau khawatir, Shoyan malah tampak antusias karena dia tahu bahwa piton iblis surga memiliki kolam roh iblis langit yang memiliki
memiliki efek memperkuat tubuh fisik seseorang. Shoyan perlu memperkuat tubuh fisiknya untuk menyempurnakan tubuh Fajra Liuli. Dan karena itulah dia memutuskan untuk pergi ke sarang piton iblis surga, sementara yang lain bisa beristirahat dulu di tempat ini. Seolah sudah memahami cara berpikir lakinya, Medusa dengan tegas melarang Shoyan untuk pergi sendirian, dan hal itu juga disetujui oleh ibu-ibu PKK yang lainnya karena sangat berbahaya apabila Shoyan masih berada di kolam roh ketika piton iblis surga kembali ke sarangnya. Qingling juga menawarkan diri untuk ikut karena dia memiliki mata ular 3 bunga yang mungkin berguna untuk melawan piton iblis surga. Shoyan tidak berdaya melawan kehendak ibu-ibu terutama Kanjeng, dan akhirnya mengangguk setuju agar ketiganya ikut pergi ke sarang piton iblis surga dengan Yunyun sebagai petunjuk jalannya. Yunyun tampak khawatir ketika melihat Shoyan sepertinya berencana masuk ke dalam kolam darah yang tampak begitu kaya dengan energi liar tersebut. Sementara Kanjeng dengan acuh tak acuh meminta Yunyun tidak menganggap Shoyan sama seperti manusia biasa, karena tempat dengan energi kuat semacam ini justru bisa menjadi tonik terbaik bagi pemuda itu. Tidak mau Kanjeng Medusa sama Mbak Yunzi gontok-gontokan lebih lama, Shoyan pun segera mengajak teman-temannya untuk mendekat ke arah kolam. Namun baru saja mereka bergerak beberapa puluh meter, sebuah aura liar yang penuh niat membunuh muncul ketika piton iblis surga tiba-tiba balik dan langsung mengamuk ketika melihat ada tamu tak diundang di sarangnya. Shoyan agak terkejut karena tidak menyangka binatang iblis itu akan kembali dengan begitu cepat, dan situasi menjadi semakin tidak terkendali ketika bahkan mata bunga ular 3 Gyo Qingling tidak mampu mengendalikannya. Kekuatan piton iblis surga merupakan sesuatu yang tidak bisa mereka tandingi, sehingga Shoyan pun mengurungkan niat untuk pergi ke kolam darah dan mengajak teman-temannya untuk jauh saja. Sayangnya piton iblis surga tidak memiliki niat untuk membiarkan tamu tak diundang ini pergi dan terus mengejar rombongan Shoyan, bahkan mengurung mereka di antara tebing-tebing curam untuk digeprek bebarengan. Serangan piton iblis surga itu membuat rombongan saling memisahkan diri, dan orang pertama yang menjadi sasaran binatang iblis itu tidak lain adalah pentolan rombongan, siapa lagi kalau bukan Kang Pak Boy Shoyan. Shoyan berpikir bahwa dia harus mencari cara untuk memusnahkan binatang iblis ini lebih dulu. Namun piton iblis surga terlalu kuat, liar, dan sangat cepat untuk ukurannya, sehingga bahkan Shoyan dengan gerakan 3000 petir pun beberapa kali kehilangan jejak binatang iblis tersebut. Qingling yang sudah bergabung dengan Shoishan mengajak Shoyan untuk bergabung bersama mereka juga, sebelum kemudian si gadis racun menggunakan penjara tubuh beracun untuk menahan pergerakan ular iblis sementara waktu. Namun lagi dan lagi tidak hanya mata bunga ular 3 Gyo Qingling yang tidak bekerja, penjara racun Shoishan pun tidak bisa menahan piton iblis surga lebih dari 10 detik, yang menunjukkan betapa binatang iblis itu memang memiliki kekuatan jauh melampaui mereka semua. Nah, yang aneh adalah setelah meledakkan penjara tubuh racun Shoishan, tiba-tiba saja piton iblis surga menghilang begitu saja, yang membuat semua orang auto celingukan mencari keberadaan ular raksasa itu sebelum sekali lagi muncul secara misterius di belakang mereka semua. Shoyan yang melihat piton iblis surga hendak membahayakan rombongannya pun tidak punya pilihan dan akhirnya mengaktifkan tubuh Fajra Liuli sekali lagi. Medusa langsung meraung panik ketika melihat lakinya menggunakan tubuh Fajra Liuli sekali lagi, yang jelas pasti akan membuat tubuh fisiknya mengalami kelelahan luar biasa. Shoyan masih belum 100% pulih dari penggunaan pertama, dan dia yakin pemuda itu tidak akan bertahan dalam waktu lama, sehingga mengajak ibu-ibu yang lain untuk membantunya. Medusa memimpin rombongan ibu-ibu komite untuk bergabung dengan pertarungan sebelum kemudian mengeluarkan panah penelan surganya dan menembak beberapa anak panah sekaligus ke arah piton iblis surga. Yunyun juga tidak tinggal diam dan mengeluarkan pedang awannya sebelum kemudian menggabungkan serangan angin ekstrim dengan panah Medusa.
Meskipun memiliki kekuatan yang setara dengan Dojun Puncak, diserang beramai-ramai seperti ini juga membuat Piton Iblis Surga merasa kesulitan dan akhirnya berhasil dikacaukan fokusnya sehingga Shoyan dapat mengambil kesempatan untuk meloloskan serangan telak pada tubuh binatang iblis tersebut. Nah, tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Shoishan menambahkan serangan mata air 1000 ilusi beracun untuk menekan Piton Iblis Surga yang sudah agak bengek sebelum akhirnya ditutup oleh aktivasi mata bunga ular 3 giok milik Kinglin sekali lagi. Karena saat ini Piton Iblis Surga berada dalam kondisi yang cukup lemah, mata bunga ular 3 giok Kinglin berhasil mengendalikannya untuk sementara waktu. Meski demikian, Kinglin mengaku bahwa dia tidak akan bisa mengendalikan binatang iblis tingkat tinggi itu untuk waktu yang sama, dan oleh karena itulah Medusa meminta Shoishan untuk segera pergi ke kolam roh iblis langit untuk menyelesaikan urusannya. Shoyan mengangguk paham dan menyeret tubuhnya yang sudah remuk redam untuk menyerbu ke dalam kolam roh iblis langit yang berisi esensi darah Piton Iblis Surga dan segera dibuat terkejut ketika merasakan bahwa energi di dalam kolam ternyata jauh lebih murni ketimbang bayangannya. Meski demikian, Shoyan tidak mau membuang lebih banyak waktu dan segera mengambil posisi berlatih untuk menyerap energi melimpah itu ke dalam tubuhnya. Shoyan merasakan energi yang sangat murni dan padat mulai membanjiri tubuhnya dari segala penjuru. Namun setelah beberapa saat tenggelam dalam penyerapan energi, Shoyan merasa bahwa kecepatan penyerapan itu terlalu rendah dan akhirnya menggunakan avatar tubuh ilusi 3000 petir untuk membantunya menyerap energi dengan lebih cepat. Shoyan masih tenggelam dalam penyerapan energi selama 3 hari tanpa henti ketika ibu-ibu di luar kolam menunggu dengan harap-harap cemas, apalagi Kinglin mulai tampak kesulitan karena menggunakan mata bunga ular 3 giok selama 3 hari berturut-turut jelas bukan tugas yang mudah untuk dilakukan. Apalagi kondisi Piton Iblis Surga juga semakin pulih dan memberikan perlawanan yang semakin sulit untuk dikendalikan. Karena itulah pada hari ketiga penggunaan mata bunga ular giok 3, ular pintar, bunga mata ular bunga ular 3 giok, astagfirullahaladzim, mata bunga ular 3 giok. Akhirnya Piton Iblis Surga pun berhasil mendapatkan kembali kesadarannya dan mendobrak segel mata bunga ular 3 giok sebelum menyerbu ke arah kolam darahnya yang membuat Kinglin panik karena Shoyan masih belum keluar dari sana. Astagfirullah. Ketika 3 ciwi-ciwi yang lain hanya bisa meraung panik melihat Piton Iblis Surga menyerbu ke arah kolam, Kanjeng Medusa tanpa pikir panjang langsung melesat ke hadapan Piton Iblis Surga dalam wujud Piton penelan surga yang melepaskan raungan marah. Piton Iblis Surga menjadi semakin marah ketika melihat ular lain tiba-tiba saja nongol di wilayah kekuasaannya dan segera terlibat baku hantam sengit dengan Medusa. Meskipun Medusa memiliki garis darah binatang iblis tipe ular yang sangat murni, bahkan dianggap sebagai keturunan langsung ular surga kuno, saat ini kekuatan Piton Iblis Surga masih jauh melampauinya, sehingga ratu bangsa ular itu hampir tidak bisa mengambil keuntungan sama sekali dalam pertarungan. Bahkan Medusa sempat menderita serangan yang cukup mengerikan dari Piton Iblis Surga, namun hal itu tidak cukup untuk membuatnya berhenti bertarung, karena bagaimanapun dia harus melindungi akang yang masih berlatih di dalam kolam. Medusa melepaskan energi surga bumi yang memang menyertai Piton penelan surga sampai ke batas tertinggi dan berhasil membuat Piton Iblis Surga itu melambat barang sejenak. Momen itu tidak disia-siakan oleh Medusa ketika mengumpulkan lebih banyak energi surga bumi dan menyatukan semuanya dalam sebuah serangan bola petir warna-warni yang langsung menghantam kepala Piton Iblis Surga dengan begitu kejam. Ledakan dahsyat meletus di langit wilayah kuno ketika Medusa melepaskan bola petir warna-warni, meskipun setelahnya ratu bangsa ular itu langsung membengek karena kehabisan doki. Namun ternyata dia tidak bisa tenang karena begitu ledakan mereda, sosok Piton Iblis Surga yang sebelumnya dikirim terbang menghantam tebing tiba-tiba saja menghilang sebelum tiba-tiba saja berkedip muncul di depan Medusa dengan mulut yang terbuka lebar, seolah siap melahap semua binatang iblis tipe ular itu dengan satu kunyahan.
Tapi ternyata sementara Piton Iblis Surga dikirim terbang entah kemana, Shoyan malah terlibat adegan cie-ciean bersama Kanjeng yang tampak kelepek-kelepek melihat lakinya meskipun dalam wujud raksasa yang memandangnya dengan tatapan penuh arti. Medusa memulihkan diri dari kondisi terseponanya sebelum kemudian menyunggingkan senyuman lega setelah memahami bahwa sepertinya Shoyan telah menyempurnakan tubuh Fajra Liuli. Sayangnya momen romantis antara Kang Pak Boy dengan Kanjeng itu diinterupsi oleh raungan marah Piton Iblis Surga, dan Shoyan yang kesal pun mengeluarkan pusaran angin puting beliung api yang ternyata langsung membuat Piton Iblis Surga kehilangan kesadarannya. Shoyan menginjak kepala Piton Iblis Surga untuk memastikan bahwa penghuni wilayah kuno Manghuang itu memang sudah tidak berdaya, sebelum kemudian kembali ke wujud manusianya dan meminta maaf pada komplotan ibu-ibu karena menyelesaikan penyerapan terlalu lama. Medusa dengan senyuman kecil mengatakan bahwa mereka baik-baik saja dan memberikan selamat karena Shoyan sudah menyempurnakan tubuh Fajra Liuli. King Lin meminta maaf karena ternyata mata bunga ularnya tidak memberikan banyak bantuan, namun Shoyan langsung menenangkannya sebelum kemudian meminta gadis itu untuk mengurus Piton Iblis Surga. Nah, selesai urusan dengan tubuh Fajra serta Piton Iblis Surga, Shoyan pun memandang tajam pada kejauhan dan mengemukakan bahwa sekarang waktunya mereka pergi ke pelapon domain kuno telah tiba. Edan, cie, memanglah Kanjeng ini nggak ada duanya, nggak banyak cincong, tapi langsung aksi nyata buat ngelindungin Akang. Udah paling benar emang Medusa jadi bini pertama Kang Pak Boy. Sekarang, nah Kanjeng udah ketemu sama Mbak Yunji, jadi istilahnya mah bini ketemu mantan. Kalau kalian nih sebagai para wanita-wanita yang nonton ini, kalau misal laki kalian nih ketemu sama mantan pas lagi jalan sama kalian, apa yang kalian rasakan dan ekspresi apa yang kalian lakukan? Dan kalau kalian kayak jadi Shoyan nih yang buat para kaum laki-laki, kalau kalian seperti Shoyan, apa yang kalian lakukan? Coba tulis di kolom komentar, ribut-ribut lah di kolom komentar tuh. Tapi jangan pakai emot ya, nanti bakal dikira si koplok judul itu ya guys ya, judul sih maksudnya gitu ya guys ya. Nah sekarang Kanjeng udah ketemu sama Mbak Yunzi, jadi tinggal nunggu aja waktu buat Medusa ketemu sama calon bini kedua Oyen, siapa lagi kalau bukan Dek Sun Er. Apakah Medusa bakal ngambek juga pas ketemu Sun Er? Makin seru sumpah, nggak sabar gitu ngelihat Oyen digeprek gitu ya guys ya sama Tante Medusa gitu, nggak dibukain pintu. Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini pamit, bye bye.